Sumber kita baik itu yang sudah hadir di studio maupun yang melalui daring. Ada Mas Sofwan Albana, Khoiruzat, analis hubungan internasional Universitas Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Sofwan. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita juga bergabung dengan Majen TNI Purnawirawan Fulat, Penasehat Militer Republik Indonesia untuk PBB 2017 hingga 2019. Selamat pagi Pak Fulat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung. Baik, Waalaikumsalam. Pertama saya mau ke Mas Sofwan dulu, Pak Fulat izin. Jadi Mas Sofwan, kalau kita melihat Rusia, Anda membaca posisi Rusia saat ini seperti apa? Apakah Anda melihat bahwa Rusia sudah berpikir mengambil posisi strategis dalam konflik antara Iran dan Amerika Serikat, dan di mana sebenarnya posisi dia? Apakah dia sebagai penyeimbang, sebagai blok yang berpihak ke Iran, atau sebagai mediator? Iya, jadi saat ini Iran itu kan memiliki 3 kartu yang kita sebut sebagai 3M ya. Pertama missile, kedua market, dan yang ketiga adalah midterm. Nah, tapi tambah satu lagi, Moskow. Nah, jadi 4M sekarang karena habis pertemuan kemarin ya, kita semua tahu kemudian Putin melakukan telepon dengan Trump, dan ini atas inisiatif Putin, berarti kan memang berkaitan dengan pertemuan dengan Arakshi sebelumnya. Teleponnya cukup panjang, tapi yang saya kira sangat menarik adalah dalam telepon itu Putin menegaskan bahwa konflik yang panjang itu akan merugikan semua orang. Tentu saja ini adalah pesan bahwa jangan diterusin gitu ya. Lalu dia juga menegaskan bahwa ground operation, operasi darat. Itu adalah sesuatu yang sangat ditentang. Berarti ini kan memberikan batasan lagi untuk opsi ekspansi konflik dari Amerika Serikat. Artinya sekarang yang dilakukan oleh Putin adalah membantu mengurangi opsi, dan dalam tingkat tertentu adalah leverage yang dimiliki oleh Amerika Serikat, sehingga harapannya Amerika Serikat akan mampu kemudian mengurangi saklekan posisinya itu, sehingga dia bisa bersama dengan Iran juga, tentu kita harapkan juga kemudian melakukan penyesuaian untuk kemudian bisa menemukan win set di dalam dealnya. Sekarang ini kan posisinya adalah dua-duanya pengen selesai, tetapi dua-duanya merasa bahwa mereka punya posisi di atas angin. Mereka sama-sama merasa kuat. Amerika Serikat merasa punya military primacy, mereka punya keunggulan militer, dan mereka masih bisa pakai itu. Kemudian yang kedua, Iran juga masih merasa punya leverage karena 3M tadi. Jadi dua-duanya masih belum mau ngalah. Nah, ini saya kira yang dilakukan oleh Iran melalui diskusi dengan Rusia dan kemudian tindak lanjut Putin dengan berhubungan dengan Trump tersebut adalah upaya untuk memecah deadlock ini ya, dengan mencoba melunakkan posisi Amerika Serikat dengan mengirimkan pesan bahwa Iran nggak sendirian loh. Anda mau blokade Hormuz sebagai counter blockade atas blokadenya Iran, Iran masih punya jalur lain termasuk lewat Kaspia, lewat jalur Rusia, masih bisa sampai ke Cina dan seterusnya. Kemudian juga Rusia menunjukkan bahwa saya tidak setuju kalau ada ground operation. Nah, ini harus diingat juga bahwa Amerika Serikat juga sedang berurusan dengan Rusia dalam kasus Ukraina kan, dan Amerika Serikat juga ingin bahwa kasus Ukraina ini juga segera selesai karena Amerika Serikat kan juga diseret untuk kemudian menyumbang banyak senjata juga untuk Ukraina, yang ini oleh kelompok-kelompok Republikan seperti oleh Pete Hegseth sendiri, bahkan kemarin disalahkan ketika di dalam hearing dengan Kongres, dia ditanya soal munitions kita habis gitu kan, hampir separuh munitions, precision strike munitions Amerika Serikat sudah habis, tapi yang karena perang Iran ini, tapi yang disalahkan adalah karena Biden katanya dulu ngirim banyak munisi ke Ukraina gitu. Jadi Putin juga pegang kartu lain di medan yang lain, yaitu kartu Rusia Ukraina ini. Makanya kita lihat ada satu yang agak under the radar. Pada saat yang bersamaan kemarin itu, Hegseth mengumumkan Amerika Serikat akan menarik 5.000 pasukan dari Jerman. Nah, ini dan kita tahu Jerman kan pentolannya Eropa yang sekarang sedang berhadapan dengan
Rusia itu. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa sekarang kartu permainannya itu nggak cuma Amerika Serikat Dan Iran saja dan Israel gitu ya sebagai spoiler, tapi juga sudah mulai meluas dan ini membuat kalkulasi Trump dan tentu kalkulasi Iran mungkin berubah gitu. Jadi ya harapannya tentu saja berubah ke arah di mana perasaan Amerika Serikat bahwa dia nggak mau berkompromi itu juga kemudian berubah ya? Karena ada insentif yang berbeda yang ditambahkan dengan keberadaan Rusia di situ. Oke, saya ke Pak Fulat. Pak Fulat tadi sempat dikatakan bahwa Iran memiliki 3M, termasuk juga M tambahan berupa Moskow, di mana Rusia sudah mulai ada di sini begitu ya. Dengan adanya komunikasi antara Vladimir Putin dengan Presiden Trump begitu, apakah memang ini akan membuat deeskalasi atau kita sudah bisa melihat titik ujung penyelesaian konflik ini, Pak Fulat? Oke, terima kasih Mas Reza dan Mbak Andika. Tadi Pak Sofyan mengatakan terkait dengan komunikasi antara Presiden Trump dan Vladimir Putin. Saya akan menyoroti terkait kondisi tersebut dari sudut pandang penasihat militer di New York, yang mana saya pernah di situ. Kalau saya melihat bahwa agenda Putin dalam konflik ini adalah bagaimana menjaga momentum konflik ini sebagai alat untuk meringankan tekanan Barat kepada Rusia. Kita tahu setidaknya ada 3, Mas, yang saya lihat dari kondisi komunikasi antara Trump dengan Putin. Yang pertama adalah bagaimana mengisyaratkan tekanan ekonomi Barat. Kita tahu bahwa invasi Rusia ke Ukraina ini membuat Moskow di bawah sanksi ekonomi yang berat, baik dari Amerika maupun Eropa. Konflik yang terjadi di Iran secara tidak langsung ini akan mempengaruhi tekanan terhadap Rusia dan termasuk mekanisme yang dijalankan. Yang kedua, dari kondisi meringankan ekonomi, bahwa harga minyak sekarang melonjak. Dengan harga minyak yang melonjak, maka keuntungan didapatkan dari Rusia dengan konflik dan harga minyak naik. Kalau tidak salah, itu Rusia mendapatkan benefit sampai dengan 95 miliar US dollar. Kemudian dengan pelonggaran sanksi Rusia oleh Amerika, ini secara tidak langsung untuk sementara waktu ini sangat menolong Rusia, di mana kondisi tersebut membawa Rusia mendapatkan benefit yang luar biasa dari kondisi ini. Yang ketiga, saya melihat bahwa dengan mengalihkan perhatian sumber daya militer Amerika dari Ukraina ini secara langsung bahwa kondisi tersebut membuat Rusia lebih leluasa dalam menyiasati konflik yang terjadi di Ukraina. Kita tahu bahwa kelangkaan sistem pertahanan udara Patriot yang terjadi di Ukraina ini semuanya diakibatkan oleh kondisi bahwa peluru itu digunakan oleh Amerika dalam rangka perang melawan Iran. Sehingga Presiden Ukraina secara belak-belakan mengatakan bahwa sekarang Ukraina bukan prioritas lagi. Dan ini satu pengakuan yang pahit bahwa perang Iran ini menjadi perhatian dunia lebih dari kondisi Ukraina yang sebenarnya. Selanjutnya adalah kita tahu bahwa gangguan dari kondisi yang ada di Ukraina menjadi hal yang sangat merugikan Ukraina. Kita tahu bahwa dengan Trump memfokuskan pada kondisi perang Iran, sehingga pembahasan utama yang mereka lakukan ini menjadi dikesampingkan. Kita tahu bahwa utusan yang tadinya mengurus Ukraina sekarang menjadi utusan khusus Presiden Amerika dalam rangka untuk negosiasi, walaupun negosiasi yang berjalan ini sampai dengan sekarang ditangguhkan. Yang kedua, saya melihat bahwa dengan mitra yang strategis antara Rusia dan Iran, ini menjadi satu tekanan yang mereka dapatkan menjadi berkurang dari Barat. Kenapa Rusia menggunakan kondisi perang Iran? Yang pertama bahwa
Iran telah walaupun ini tidak valid, ini memasok kepada Rusia drone-drone yang menurut data intelijen ini digunakan untuk membantu perang Ukraina. Walaupun ini perlu diselidiki. Kemudian dukungan intelijen kita tahu bahwa secara tidak kasat mata, walaupun tidak diakui, Rusia ada di belakang pemberi informasi yang selama ini digunakan oleh Iran dalam rangka menyerang pangkalan militer di Teluk. Kemudian kita tahu bahwa posisi tawar dari negosiasi nuklir yang sekarang menjadi perdebatan yang alot, ini secara tidak langsung akan memainkan Rusia dalam rangka bisa menjadi salah satu alternatif. Seandainya benar-benar pengayaan uranium ini disita atau diserahkan, maka negara yang bisa menjamin dan menjadi netral adalah Rusia, karena ini menjadi mitra dari Iran. Saya kira demikian yang saya bisa analisa demikian, Mas Reza dan Mbak Andika. Baik, Pak Fulat. Iya, baik Pak Fulat, kita juga nanti ingin minta tanggapan terkait dengan jika memang Rusia ini dianggap bisa menjadi pihak yang netral untuk masalah nuklir atau pengayaan uranium, apakah nanti peran Rusia ini bisa membawa ke kesepakatan damai dari kedua belah pihak? Tapi kita jeda terlebih dahulu, Pak Fulat, kita lanjutkan usai jeda. Kita lanjutkan dialog, saya mau kembali ke Pak Fulat. Pak Fulat, tadi pertanyaan gantungnya, apakah jika benar Rusia akan mengambil peran dalam konflik ini, apalagi kalau dianggap netral mengenai masalah nuklir, apakah arahnya akan ke kesepakatan damai? Terima kasih Mbak Andika dan Mas Reza. Tadi saya mengatakan bahwa setelah ada dialog antara Presiden Trump dan Putin, saya memaknai bahwa di satu sisi Rusia mendapat tekanan dari Barat yang cukup berat dalam rangka dalam menghadapi perang Ukraina. Di sisi lain, Iran sekarang sedang berkonflik dengan Amerika. Kalau kita baca bahwa mudah-mudahan ini menjadi satu jalan untuk exit dari perang. Karena kalau kita mengandalkan Islamabad, ini menjadi hal yang jauh dari harapan. Mengapa? Kita tahu bahwa masing-masing delegasi yang mengadakan negosiasi tidak akan mau ketemu. Ini suatu hal yang mustahil untuk dicapai kesepakatan. Mengapa? Karena kesepakatan bila masih ada tekanan, ini tidak akan pernah terjadi. Lah, dengan komunikasi Trump dengan Putin, mudah-mudahan di satu sisi yang tadi saya sampaikan bahwa Amerika melonggarkan dari produksi minyak yang diproduksi oleh Rusia, sementara sekarang Putin berusaha untuk menggandeng atau memberikan jalan untuk bisa mengendalikan Iran. Ini adalah salah satu barangkali solusi yang harus dicapai. Karena apa? Sepengetahuan saya selama saya di Dewan Keamanan PBB, bila mana ada resolusi yang ditujukan kepada yang bukan aliansi Amerika, selalu digagalan oleh Amerika di Dewan Keamanan. Lah, dua negara ini, Rusia dengan Amerika, dua negara yang mempunyai hak veto, dan sekarang sudah saling berkomunikasi, mudah-mudahan ada jalan tengah. Karena kalau tidak, yang sengsara ini bukan hanya Iran, kemudian sekitar Teluk, kemudian rakyat Amerika, tapi kita yang kena semua. Kalau kemarin, kenapa Perdana Menteri Jerman itu mengatakan bahwa tindakan Trump ini gegabah? Karena setelah melaksanakan perang yang diprediksikan 4 dekade, 4 pekan, ini tidak tercapai, maka solusi untuk mengadakan exitnya ini kebingungan. Lah, dengan ada komunikasi Trump dengan Putin, mudah-mudahan ada pesan khusus yang nanti akan bisa menjadikan solusi, tidak saja menguntungkan Amerika, tidak saja menguntungkan Rusia, tidak saja menguntungkan Iran, tapi menguntungkan kita semua, bahwa kita bisa terhindar dari perang dunia yang tidak kita inginkan. Demikian Mbak Andika dan Mas Reza. Baik, Mas Sofwan, ini cukup menarik di mana ending atau exit solution ini sama-sama kita harapkan gitu. Tapi opsinya kan ada beberapa. Dengan masuknya Rusia
dalam upaya penyelesaian ini akan seperti apa? Apakah memang ada jeda terlebih dahulu untuk masing-masing recovery ekonomi dan juga militer, atau justru penyelesaian bisa terjadi ketika memang sama-sama ada kekuatan yang sama kalau tadi disampaikan begitu, sama-sama punya hak veto, sama-sama bisa menjalankan atau memberikan tekanan langsung begitu terhadap Amerika Serikat. Gimana Mas Sofwan? Kalau kita lihat dari teori negosiasi kan, ketika terjadi deadlock karena windsetnya belum ketemu, yang kemudian bisa dilakukan adalah menghadirkan issue linkage. Issue linkage ini kan muncul dengan cara kehadiran aktor baru di dalam negosiasi itu yang bisa menawarkan insentif dan disinsentif baru. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa permintaan Amerika Serikat dan permintaan Iran ini kan masih belum ketemu. Amerika Serikat punya poin-poin yang tidak bisa diterima Iran, misalnya soal nuklir stockpile diambil sama sekali oleh Amerika Serikat, kemudian Iran tidak boleh melakukan enrichment atau pengayaan uranium sama sekali, termasuk untuk tujuan sipil karena Amerika Serikat tidak percaya. Dan sementara Iran melihat ini sebagai hak berdaulat dan toh dia melakukannya di dalam kerangka non-proliferation treaty untuk sipil loh, gitu kan. Sementara Israel nggak ikut NPT aja malah dibiarin dan sudah punya 200 hulu ledak nuklir. Sementara Amerika Serikat di sisi lain juga minta Iran untuk misalnya melepaskan kontrol atas Selat Hormuz dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang nggak bisa diterima oleh Iran. Di sisi lain, Iran juga punya permintaan-permintaan yang Amerika Serikat sulit untuk terima ya tadi. Iran minta kontrol atas Hormuz terus, minta jaminan tidak diserang lagi. Kemudian Amerika Serikat keluar dari wilayah Teluk. Ini kan nggak ketemu nih. Ada beberapa hal yang bisa dinego, tapi ini windsetnya belum ketemu. Nah, supaya kemudian bisa ketemu, berarti kan harus ada faktor lain yang masuk di dalam hitung-hitungan itu. Dan kalau cuma Amerika Serikat dan Iran terus, ini kayaknya udah mentok. Opsinya tinggal escalate. Amerika Serikat itu kalau cuma urusannya sama Iran aja, dia nggak punya kartu lain kecuali military pressure yang lebih kuat, karena blokade yang dilakukan terbukti nggak terlalu efektif. Jadi opsi dia kalau ini gagal, satu-satunya adalah serangan yang lebih keras terhadap Iran. Padahal serangan terhadap Iran ini kan kemarin sudah cukup keras, berarti serangan lebih keras artinya apa? Dia akan kena fasilitas-fasilitas sipil yang itu punya risiko terhadap hukum internasional, karena jelas melanggar hukum internasional. Kedua, risiko backlash dari domestik Amerika Serikat sendiri, dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri yang sekarang popularitasnya Trump aja sudah sampai 34%. Belum tadi 3M tadi kan, missile. Amerika Serikat itu precision strike munitions-nya itu termakan hampir 50%. Ini menurut CSIS, think tank-nya Amerika Serikat sendiri ya. Kemudian separuh Patriot itu sudah kepakai dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalaupun mau lanjut perang dengan opsi meningkatkan pressure, itu juga nggak yakin akan efektif. Ini akan menyeret Amerika Serikat lebih sulit. Nah, karena itu kehadiran Rusia itu memberikan ruang opsi baru lagi gitu ya. Misalnya tadi kalau exit strategy yang kebayang adalah dan yang sudah ditawarkan, Rusia kan ngambil, ya sudah, Amerika Serikat kan maunya semua nuklir das kalau bahasanya si Donald Trump itu diserahkan yang punya Iran itu. Sekarang kan masih banyak di Isfahan ini sekitar 11 ton ya. Ini diserahkan, tapi tidak diserahkan kepada Amerika Serikat, tapi diserahkan kepada Rusia. Nah, ini sesuatu yang mungkin bisa jadi jalan tengah karena buat Iran, Rusia lumayan baik lah hubungannya kan. Jadi kalau dibawa sama Rusia, nanti kalau sewaktu-waktu diperlukan, kalau misalnya diserang atau mau digunakan untuk apa, saya bisa akses. Saya ada akses yang saya bisa kendalikan gitu lah ya. Sementara Amerika Serikat dapat exit karena dia bisa ngomong kepada publik bahwa yang saya state di awal sebagai tujuan strategik, yaitu mengambil nuklir dasnya Iran itu berhasil. Yang ngambil bukan saya, yang ngambil Rusia gitu. Tapi berhasil. Jadi sebenarnya bisa ada kemungkinan win-win baru gitu loh. Cuma kalau kita lihat dari telepon kemarin kayaknya masih ditolak. Tapi ya kita lihat ini kan baru inisial. Yang jelas kan Rusia pasti punya leverage
lebih karena kenapa? Karena dia kemudian memungkinkan opsi-opsi yang sebelumnya tidak ada itu jadi ada. Baik. Bahwa opsi itu belum diterima, ya tinggal ditambah lagi kombinasinya. Nanti kan kombinasinya bisa dengan kombinasi soal Ukraina misalnya, deal soal Ukraina seperti apa, kombinasi kemudian soal hubungan Amerika Serikat dengan NATO dan sebagainya. Jadi dengan masuknya Rusia, kalkulasinya jadi lebih banyak, opsinya jadi lebih banyak. Nah ini sebenarnya kalau dari sisi negosiasi, ini hal yang baik karena kemudian membuat ada kemungkinan deadlock yang terjadi itu bisa terbuka. Tapi apakah jaminan berhasil? Ya nggak jaminan. Makanya masih negosiasinya masih berlanjut. Yang jelas memperluas kemungkinan adanya kesepakatan dengan masuknya Rusia ya. Mungkin juga perlu ditambah jam telepon-teleponannya. 1,5 jam nanti jadi 2,5 jam ya. PDKT-nya harus lebih dalam sepertinya ya. Oke, terima kasih Mas Sofwan. Terima kasih juga Pak Fulat sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Kami akan kembali saat lagi dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari Rusia terkait dengan perbincangan antara Presiden Donald Trump dan juga Vladimir Putin, apa langkah Rusia selanjutnya, kita bergabung dengan Rifki Kusumawardana, mahasiswa hubungan internasional di Kazan Federal University. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Ya Mas Rifki, kita ingin tahu bagaimana saat ini langkah pemerintah Rusia dan juga respons media di sana terkait dengan pasca perbincangan antara Presiden Donald Trump dan juga Vladimir Putin. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Pagi ini mungkin kita ingin berbagi sedikit analisis langsung dari ground zero ya mengenai percakapan telepon Presiden Trump dan Presiden Putin tersebut yang kurang lebih berlangsung selama 1,5 jam, kurang lebih seperti itu. Dan akhir-akhir ini menjadi sorotan dunia, di mana berdasarkan rilis dari Kremlin sendiri dan pengamatan di lapangan, itu ada 3 poin yang cukup krusial. Yang pertama, di sini suasana percakapan disebut bersahabat dan bernuansa bisnis, yang mana ini merupakan sinyal penting bagi setelah periode ketegangan tinggi yang kita tahu belakangan ini cukup intens seperti itu. Dan mungkin kedua, itu 2 agenda utama yang di sana dibahas terkait proposal gencatan senjata. Sementara di Ukraina menjelang 9 Mei, seperti apa yang kita tahu, di 9 Mei nanti ada hari kemenangan di Rusia, di mana hari tersebut memperingati hari kemenangan Uni Soviet atas Nazi pada masa itu. Kemudian ada agenda selanjutnya di mana penawaran Presiden Putin untuk membantu isu uranium Iran sebagai bagian dari deeskalasi regional seperti itu. Dan selanjutnya mungkin ada usulan dari Presiden Donald Trump terkait small ceasefire, di mana Presiden Putin merespon cukup positif, tapi sangat disayangkan dari pihak Kiev belum menyetujui dan belum ada pernyataan lebih lanjut seperti itu. Dan ini mungkin masih bisa menjadi variabel yang cukup kritis ya. Dan dari sini saya mungkin melihat ini bukan sekedar percakapan biasa, tapi ini adalah sebuah diplomatic signaling. Kedua pemimpin mungkin mencoba untuk membuka ruang dialog tanpa terlihat lemah ya di depan domestik dari masing-masing seperti itu. Dan mungkin sebagai mahasiswa di sini saya melihat dari perspektif media di Rusia ini sendiri, narasi yang mungkin dominan adalah Presiden Putin mengulurkan tangan damai dan publik terlihat antusias, tapi juga cukup skeptis karena sesuai dengan pengalaman yang ada di masa lalu dan beberapa kali terjadi itu terkait gencatan senjata itu selalu bersifat sementara, sedangkan yang diinginkan oleh beberapa pihak adalah tindakan damai tersebut yang mana bersifat mutlak seperti itu. Dan mungkin ke depan ada 2 kemungkinan di mana jika ada mekanisme verifikasi dari Kiev langsung dan keterlibatan aktor kunci ini, gencatan senjata sementara bisa jadi pintu masuk dialog lebih serius ke depannya seperti itu. Tapi jika tidak, ini mungkin hanya bisa menjadi jeda singkat sebelum eskalasi berlanjut, mungkin seperti itu ya. Mungkin dari Kazan seperti itu pesan sederhana saya. Diplomasi bukan tentang siapa yang menang, tapi bagaimana kita mengimplementasikannya dan bagaimana mengurangi kerugian dari bersama. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kembali ke studio.
Baik, terima kasih Rifki Kusumawardana, mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia yang sedang berada di Rusia. Ini insight-nya cukup menarik di mana memang masyarakat Rusia sendiri juga antusias ya dengan hadirnya peran Rusia di sana untuk mendamaikan konflik. Karena tadi sempat dikatakan bahwa ketika konfliknya berlanjut, ini yang berdampak tidak cuma Amerika Serikat dan juga Iran, tapi masyarakat dunia juga berdampak di sana. Betul sekali. Baik, kita jadi obrolan dan perbincangan kita dengan Rifki mengakhiri jumpa kita ya di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Namun kita akan kembali besok di jam berapa? 6.30 kami menemani Anda setiap hari. Saya Reza Baluel. Saya Niko Mala, terima kasih perhatian Anda. Happy weekend.